Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini. Balik lagi nih di Ada Misteri. Kali ini dalam segmen mencekap atau menceritakan kisah misteri bareng gue Ari dan Cici tentunya. Apa kabar nih Sobat Misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan untuk kalian yang lagi mencari pekerjaan, semoga segera mendapatkan pekerjaan yang terbaik untuk kalian. Amin. Nah gimana nih Ci puasanya? Alhamdulillah. Lancar. Wah syukurilah. Bersyukur padamu ya Allah. Nah buat teman-teman gimana nih puasanya nih? Masih kuat kan? Dan untuk malam ini seperti biasa nih, dalam segmen mencekam ini Cici akan menceritakan kisah mistis pribadinya atau kisah mistis dari teman-teman yang udah kirim lewat email atau Instagram kami, atau cerita dari arwah-arwah yang masih penasaran. Dan untuk malam ini ada misteri apa nih Ci? Kalian penasaran? Saya juga penasaran. Sama. Untuk kali ini gue mau cerita tentang kisah arwah di rel kereta api. Oke nih, sebelum Cici ngeliatin ceritanya, gue mau ucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah nge-support channel ini selama ini. Dan buat teman-teman yang belum, ayo dong biar kita makin semangat lagi dan lebih berkembang lagi nih ke depannya. Gimana tuh caranya? Caranya gampang. Kalian cuma harus subscribe, like, komen, share semua video kita ke teman-teman kalian, ke pacar kalian, ke gebetan kalian, ke calon mertua kalian, ke nenek kalian, kakek kalian, teman kalian, semuanya harus di-share supaya teman-teman kalian dan semua yang lain-lain juga bisa subscribe channel kita. Dan jangan lupa juga kalian komen dan like sebanyak-banyaknya di setiap video yang kita upload. Dan kalau kita ada salah-salah kata di setiap kita ngomong atau cerita, kalian bisa koreksi ya supaya kita bisa memperbaiki. Oke nih, dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami nih, karena masih banyak buat nih cerita yang mau Cici bagiin. Oke nih, gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Oke, gimana tuh Ci? Lebih jelas ya cerita tentang arwah penasaran yang ada di perlintasan kereta api nih ya? Iya. Nah, jadi untuk tahunnya nggak diceritain tahun berapa, cuman kejadian ini di salah satu rel kereta api. Dan kebetulan cerita ini dari Ibu Yani ya. Ibu Yani ini kebetulan dagang di pinggiran rel kereta api. Jadi kan rel kereta api di samping-sampingnya itu kan ada kayak yang suka dagang-dagang kopi, Indomie, kayak gitu-gitu. Nah kebetulan Ibu Yani itu berdagang di salah satu dekat rel kereta api itu. Nah kebetulan posisi dagangannya Ibu Yani ini kayak ini misalnya rel kereta api nih. Nah ini tempat dagangnya dia. Nah ke sebelah sana ke jalanan itu ngadep ke jalanan. Dan di belakangnya ini kayak buat cuci piring. Oh dapur luar lah ya. Tapi Ibu Yani ini emang sering nongkrongnya di situ, kayak ada perbatasan segini lah gitu. Jadi dia bisa santai begini sambil nengok ke belakang itu tuh udah rel nih gitu. Nah dari situ Bu Yani cerita tentang pengalamannya dia ngelihat kayak arwah-arwah penasaran situ. Dan kebetulan juga Ibu Yani ini bisa ngelihat makhluk-makhluk tak kasat mata gitu. Dan dagang di situ juga Ibu Yani nggak sendirian, dia ditemani sama kedua anaknya sama suaminya. Nah jadi di satu ketika tuh setiap ada kereta yang lewat, kadang tuh kan ada kacanya tuh ya kereta kan, kadang-kadang tuh ada sesosok yang mukanya serem kayak nengok gitu. Dan pernah juga Ibu Yani tuh kayak di atas, kan kereta kan ada di atasnya tuh, di atasnya itu banyak banget kayak gerombolan orang gitu, tapi mukanya hancur. Ada yang nggak ada kepalanya, ada yang kepalanya cuma setengah gitu, ada yang badannya juga nggak lengkap kayak gitu. Jadi dia itu emang sering banget ngelihat kayak gituan lah di situ. Jadi satu ketika, nah ada kayak sosok laki-laki nih, manusia nih ya, dia tuh jalan ke situ. Kayak di situ kan emang suka lalu lalang orang juga di daerah situ kan. Nah ada pas cowok ini lewat nih, sosok laki-laki ini lewat, si kayak ada yang manggil nih dari seberang rel, kayak sini mas gitu, sini mas temenin saya gitu. Nah si cowok ini tuh
hampirinlah ke sana dengan semangatnya. Ngelihat cewek seksi, kayak dia tuh pakai tank top, rok pendek, dan rambutnya tuh kayak dikuncir kuda gitu. Ya namanya cowok ngeliat cewek kayak gitu udah dipanggil, ya otomatis dia semangat dong. Nah pas dia jalan ke sana, dia tertabrak kereta. Jadi si cowok ini nih nggak tahu nih kalau ada kereta yang mau lewat, gitu. Iya, paham. Nah itu kejadian terjadi tuh kayak bukan 1 sampai 2 orang gitu, tapi lebih dari 10 orang yang ngalamin kecelakaan itu gitu. Nah kebetulan Bu Yani ini juga sempat ngasih tahu nih ke salah satu orang lah ya di situ, kayak ada yang manggil kan dia gimana sih, kayak ada yang manggil, ekspresi kita kan beda dong, kayak gitu pasti kan. Nah Bu Yani paham juga, dan Bu Yani juga memang bisa ngeliat kan, kayak Bu Yani ini manggil, "Mas, sini mampir," gitu. Terus "Tar dulu Bu, ini ada yang manggil saya," kata dia gitu. "Sini mampir dulu aja, ntar juga dia kesini," kata si ibunya gitu kan, kata Bu Yani kan. "Nanti aja Bu, makasih gitu." Dan dia akhirnya nyamperin ke sana, dan tertabrak. Dan ada juga yang dikasih taunya tuh ngeyel gitu, "Jangan Mas, itu bukan orang, itu setan," gitu kata si Bu Yani. "Apaan sih Bu, orang itu cewek cakep kok," katanya, "ada kakinya," katanya, "napak juga," tadi gitu, "nggak ada kelihatan setan, ini juga siang hari Bu, bukan malam," kata dia gitu. Malah ngeyel tuh dibilangin ya. Iya, apa namanya, nggak usah ini orang deh, maksudnya jangan gangguin orang gitu. Dan Bu Yani ini sering banget dapetin kayak hal-hal yang seperti itulah gitu, kayak dia udah ngasih tahu, dia udah peringatin, tapi semua orang itu pada ngeyel, dan akhirnya tertabrak dan meninggallah mereka gitu. Sampai ada satu ketika si Bu Yani ini kayak, gue males ngasih tahu gitu. Dikasih taunya juga pada ngeyel, serah dia aja lah, kata si Bu Yani gitu. Dan Bu Yani berpikir kayak kalau imannya dia kuat juga mungkin dia nggak akan tergoda gitu. Satu ketika udah ada korban juga nih, dan korban itu tiba-tiba nyamperin Bu Yani kayak, "Ibu gimana sih nggak ngasih tahu saya," katanya gitu, "kalau dia itu bukan manusia gitu, saya jadi mati sia-sia," gitu. Oh, jadi arwah korban ini datang tuh Datang ke Bu warung Bu Yani Yani. itu. Sedangkan emang Bu Yani itu posisinya selalu madep ke sana, kayak orang-orang lagi, dia udah nyelesai bikin kopi atau apa gitu, dan dia nyantainya di situ gitu. Kayak ngeliatnya tuh emang madepnya ke sana gitu, ke rel gitu. Dan kadang-kadang juga kan yang ngelayanin kan anaknya gitu. Dan kebetulan suaminya Bu Yani juga ini supir angkot gitu. Dan di saat itu beberapa arwah nih yang nyamperin Bu Yani, kayak dia tuh komplain atau marah-marah lah gitu. "Ibu kenapa nggak peringatin kita gitu, Ibu kenapa nggak peringatin saya jadi mati," gitu kan. Dan Bu Yani cuma diem, terkadang Bu Yani diem, terkadang juga dia jawab, "Saya percuma ngasih tahu, nggak ada yang mau dengerin saya," gitu. Dan sampai akhirnya Bu Yani pun karena sering didateng-datengin makhluk-makhluk itu dengan marah-marah, satu ketika ada lagi nih satu manusia lah gitu, sosok laki-laki nih, dia dipanggil juga nih, kayak si ibunya bilang gini, "Jangan diikutin, itu cuman setan mau ganggu," katanya, "nanti kamu mati," digituin sama Bu Yani. Terus, "Emang iya Bu," kata si itu gitu. "Iya, sini aja dulu duduk," katanya gitu, "ngobrol," kata dia gitu, "nanti saya kasih tahu," kata dia gitu. Datanglah si lelaki ini ke ibu ini, ke Bu Yani. Sedangkan si perempuan itu masih ada di situ, masih berdiri. Udah di seberang rel tuh. Betul. Nah, Bu Yani jelasin sebenarnya sosok ini tuh emang suka ganggu di sini, katanya gitu. "Jangan dipercaya, kalau dipanggil jangan mau. Nanti kereta lewat," katanya gitu. "Kamu ketabrak," kata Bu Yani gitu. "Tapi ini nggak ada kereta," katanya. "Tunggu aja. Nggak sampai 1 menit juga keretanya lewat," kata Bu Yani gitu. Nah terus, "Emang iya Bu, tapi saya sama sekali nggak dengar atau nggak ngelihat sama sekali kayak ada tanda-tanda kereta mau lewat," kata dia gitu. Terus, "Coba agamanya apa," kata dia gitu, "kalau coba berdoa sesuai dengan agamanya," gitu, kata si Bu Yani nih. Akhirnya dia sambil berdoa, terus benar nggak nyampe 1 menit kereta itu lewat. Terus dia bilang, "Oh iya Bu, benar," katanya gitu. "Itu dia," katanya, "saya sebenarnya udah malas ngasih tahu orang," katanya gitu, karena
setiap yang saya kasih tahu tuh semua pada ngeyel kata dia gitu, malah bikin saya kesel jawabannya, makanya saya udah males kata dia kayak gitu. Terus oh ya udah Bu, terima kasih udah kasih tahu, tapi ini keretanya udah lewat, dia masih ada katanya gitu kan. Apa keretanya bakalan lewat lagi Bu, kata si ini gitu kan, kata si siapa namanya, kata si cowok ini. Terus ya nggak tahu sih kata si Bu Yeninya gitu, kenapa masih mau nyamperin, masih mau nyerahin nyawanya ke sana, kata si Bu Yani gitu. Saya penasaran sih Bu sama itu cewek, kata si cowok ini. Soalnya dari tadi dia ngeliatin saya aja katanya. Terus kalau emang dia setan ya nggak mungkin lah jam segini setan keluar, kata si cowok ini. Berarti siang atau sore? Siang. Jadi sosok ini tuh nggak siang, nggak sore, nggak malam, tetap manggil orang gitu, nampakin diri dan manggil orang buat ngikut dia lah, intinya gitu. Nah sampai akhirnya ya kayaknya baru lewat, nggak akan lewat lagi deh kata dia gitu kan. Saya ngopi dulu aja lah Bu katanya, kalau dia masih ada saya samperin kata dia gitu. Akhirnya dia si cowok ini ngopi dulu di situ, kayak nyemil lah di situ gitu. Udah lumayan lama lah, udah lebih dari 1 jam lah dia ngobrol sama ibu itu, dan udah makan dong, ngopi lah segala macam gitu. Dan si cewek sosok ini masih ada di situ, masih merhatiin dia terus, dan dia masih kayak manggil, sini ayo gitu. Terus Bu, dia masih ada, kayaknya saya mau nyamperin aja deh. Terus kan saya bilang, apa saya percuma ngasih tahu orang, kata si Bu Yani. Tetap nggak akan didengerin, tetap penasaran, karena memang pesonanya itu perempuan itu emang bener-bener kayak bikin orang tuh terpanah lah itu, gimana ya, terpesona lah gitu. Jadi ya nggak bisa berpaling lah, intinya kayak gitu, kayak bener-bener bikin penasaran banget nih cewek ini gitu. Pengen buat disamperin gitu ya? Iya, pokoknya kayak yang gemes gitu. Sampai akhirnya ya udah Bu, dia bayar dulu ke Bu Yani. Setelah bayar dia samperin tuh perempuan, dan akhirnya dia tabrak lagi. Kereta tuh pas banget. Tabrak kereta lagi. Jadi udah dikasih tahu sama Bu Yani, udah panjang lebar tuh dijelasin kan, sosok ini itu sebenarnya bukan manusia kayak gitu. Tapi ya di dalam hatinya dia masih penasaran dan pengen nyamperin. Ya mau gimana lagi ya kan, ya mungkin emang udah ajalnya juga di situ ya kan. Dari situ akhirnya kembalilah diteror Bu Yani sama makhluk-makhluk itu. Dan satu ketika ada satu sosok nih yang nyamperin Bu Yani kayak, Bu, gimana dagangannya gitu, ini kok apa namanya laris aja gitu, saya minta tolong Bu, minta tolong banget katanya, bantuin anak saya, kata dia gitu. Kenapa anaknya itu Bu, anak saya di seberang sana lagi sakit katanya gitu, saya nggak bisa bawa, saya nggak kuat katanya, saya minta tolong Bu, tolong bantuin saya katanya, biar saya bisa bawa dia ke rumah sakit kayak gitu. Tolong bantu angkat Bu katanya gitu kan. Terus ibunya ini minta bantuan anaknya kan, ya bantuin itu ada yang minta tolong tuh, anaknya sakit gitu. Jangan Bu, ibu aja katanya. Soalnya saya butuh bantuannya perempuan, kata dia kayak gitu. Nah kebetulan anaknya di situ adalah anak laki-laki. Terus ibu, saya butuh bantuan ibu katanya gitu. Tolong ya Bu, tolong banget Bu, ibu aja gitu. Terus akhirnya karena Bu Yaninya juga panik dan dia emang orangnya juga suka ngebantu, akhirnya pergilah Bu Yani kayak, ayo Bu, tolong Bu, tolong Bu gitu. Akhirnya Bu Yani pergi, dan saat itu pun Bu Yani tuh nggak bisa ngebedain yang mana makhluk tak kasat mata, yang mana manusia gitu, karena di situ sosoknya sama bener-bener kayak manusia banget gitu. Dan ternyata yang ngajak dia itu bukan manusia, dan tolong itu bukan manusia. Dan Bu Yani itu benar-benar nggak bisa ngebedain, karena emang di situ posisinya dia itu makhluk benar-benar kayak sosok manusia gitu. Yang Bu Yani lihat itu manusia gitu kan. Ya sebenarnya kan Bu Yani kan bisa ngelihat setan dan manusia kan. Manusia masih bisa ngeliat sih, maksudnya yang nggak bisa dilihat dari dia. Cuma dia di situ posisinya nggak bisa ngebedain banget. Ini dia manusia apa bukan sih, intinya kayak gitu. Tapi yang di Bu Yani lihat itu ya itu manusia gitu. Sampai akhirnya diminta tolong banget, dan Bu Yani ditarik sama dia minta tolong. Di situ ada anaknya, tertabraklah Bu Yani. Akhirnya Bu Yani juga jadi korban itu. Bu Yani juga jadi korban, dan setelah dia meninggal
arwahnya itu kayak dituntut sama yang lain-lain, kenapa kamu nggak ngasih tahu saya gitu, kenapa nggak memperingati kita gitu, kita jadi mati sia-sia, nyawa kita hilang begitu aja gitu. Nah Bu Yani di situ ya cuman posisinya ya mau gimana, mau jelasin juga percuma kan, dia juga udah meninggal kan jatuhnya. Ya kan dia kan awalnya emang udah ngasih tahu kan, cuman merekanya aja yang ngeyel. Ya karena Sampai itu ya ngasih Iya. cewek nafsunya mungkin ya. nah bener, sampai akhirnya dia kayak udahlah bodo amat, terserah lu deh mau kesana atau enggak gitu kan, karena saking capeknya nih Bu Yani ya kan. Udah dari situ akhirnya Bu Yani meninggal dan banyak banget korban dari situ juga. Dan cerita ini juga kenapa si perempuan itu bisa manggil laki-laki. Maksudnya kayak korbannya itu cuman laki-laki doang nih. Oh, jadi selama ini korban kebanyakan laki-laki tuh. Laki-laki semua yang dia panggil itu laki-laki semua, nggak ada perempuan gitu, kecuali Bu Yani ya. Bu Yani juga kan ditarik karena dari sosok yang udah meninggal ini, karena mereka pikir kok Bu Yani nggak ngasih tahu, sedangkan lu kan bisa ngeliat gue nih gitu, kok lu nggak peringatin gue gitu. Nah di situ jadi perempuan ini itu, si cewek cantik ini itu meninggal di usia 17 tahun. Dan kebetulan si cewek ini juga kerja di kayak tempat malam lah gitu, kayak klub malam lah gitu. Cuman emang dia bukan kerjanya bukan untuk melayani laki-laki, tapi hanya untuk menemani, kayak menemani minum kayak gitu, ngajak ngobrol kayak gitu-gitu. Dan di satu ketika dia tuh pas di saat udah jobnya udah selesai nih dan dia mau pulang, nah dia mau nganterin nih di salah satu customernya lah, pelanggannya dia, saya anterin aja yuk pulang gitu. Terus kata ini perempuan, yaudah boleh kak gitu kan. Dan dia juga berpikirnya kayak orang ini nih baik gitu, mau nganterin dia gitu. Dan dianterin lah dia pulang, dan gak lama ditungguin nih kayak di jalanan itu ditungguin nih sama teman-temannya yang lain nih, si cowok ini yang nganterin dia pulang. Itu kurang lebih ada sekitar 11 orangan lah gitu. Dan sampai situ akhirnya dia dibekap, terus akhirnya dia diperkaos secara bergantian dengan 11 orang itu, sampai akhirnya dia nggak kuat dan dia innalillahi gitu. Di daerah rel itu, kawasan Di daerah rel itu. kejadian di saat di Benar. perkaos sama laki-laki itu ya? Iya, di perkaos sama laki-laki itu semuanya di rel itu. Dan dia meninggal di situ. Nah dari situlah arwahnya penasaran dan dia dendam nih sama setiap laki-laki. Jadi setiap ada laki-laki yang lewat gitu ya, dia maunya ngegoda aja nih. Dan mau ngajak ayo sini lo ikut gue biar lo mati bareng gue gitu. Dan dia juga kerja itu sebenarnya udah lumayan lama, dari umur dia 13 tahun dan sampai akhirnya dia berakhir karena meninggal di umur 17 tahun gitu. Oke, gimana tuh teman-teman cerita yang tadi Cici Boy ini? Ini cerita sebenarnya sedihnya juga, tragis juga sebenarnya Ci, ya. Tentang korban perkausan ya sebenarnya ya. Dan dia dendam tuh. Dendam sama setiap laki-laki lah intinya kayak gitu. Jadi setiap ada laki yang lewat dipanggil dan diajak sama dia untuk ikut sama dia gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada juga nih punya pengalaman misteri di kawasan rel kereta api, boleh banget nih tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman nih yang punya cerita-cerita horor lainnya, boleh juga banget nih kirim ke Instagram atau ke email kami. Mohon maaf kalau salah kata. Gua Ricci pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.